Sekarang untuk kombinasi. Nah, kombinasi ini adalah bentuk khusus dari permutasi, ya, di mana ini juga memperhitungkan urutan, ya, mengurutkan beberapa objek, gitu ya, akhiran tertentu. Tetapi untuk di sini, ya, kalau pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan. Jadi misalkan si A, si B, si C duduk, ya, itu satu urutan, kemudian diganti si C, si A, si B duduk, itu berarti urutan yang kedua, dan seterusnya, ya. Nah, kalau pada kombinasi, ya, urutannya tidak diperhitungkan. Ya. Jadi, tidak masalah. ABC, BCA, dan ACB itu dianggap satu kali hitung, ya. Jadi satu kombinasi saja, 3 orang tadi, ABC, BCA, dan ACB. Mau urutannya bagaimana itu tidak masalah. Dan seperti yang disebut dengan kombinasi. Misalkan ada 2 bola, warnanya sama, ya. Karena warnanya sama, ya saya beri nama saja A dan B, bola A dan B. Kemudian ada 3 buah kotak. 1, 2, 3. Permintaannya adalah setiap kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 bola. Nah, jadi ada bagaimana, berapa cara kita memasukkan 2 bola tadi ke dalam 3 kotak. Pertama, ya, bola A, bola B di kotak 1 dan 2. Bisa juga bola B di kotak 1, bola A di kotak 2. Nah, kalau ini kombinasi, ya, maka tidak masalah. Urutan AB maupun BA ini dianggap sebagai satu kombinasi, ya. Kombinasi A dan B pada kotak 1, 2, ya. Kemudian bisa juga kotak kedua diisi A, kotak ketiga diisi B. Kemudian ini harusnya B, ya. Ini kotak ini B diisi A, gitu ya, jadi dibalik gitu. Kemudian karena urutannya boleh tidak diperhitungkan, ya, maka ini dianggap sama, ya, harusnya B. Nah, karena yang dihitung adalah kombinasinya, kombinasi antara A dan B dalam kotak 2 dan 3. Kemudian kasus yang ini, ya, yang saya isi adalah bola ke-1 dan ke-3 saja. Nah, bola kedua tidak saya isi. Ya, apakah susunannya bola 1 di A, bola 2 di B, atau sebaliknya bola 1 di B, bola 2 di A, ya. Bola B di kotak 1 dan bola A di kotak 3, ya. Tidak masalah, ini dianggap satu kombinasi, maka ini hitung sebagai kombinasi yang sama. Maka dari pertanyaan tadi, cara memasukkan bola cuma ada kombinasinya, ya. Kombinasinya ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 kombinasi memasukkan 2 bola ke dalam 3 kotak. Apakah kotak 1, 2 yang digunakan? Apakah 2, 3 yang digunakan? Dan apakah kotak 1, 3 digunakan, ya? Apakah kotak 1, 2 yang digunakan? Ataukah kotak 2, 3 yang digunakan? Apakah kotak 1 dan 3 yang digunakan? Jadi ada 3 kombinasi. Sekarang, misalkan jumlah bolanya ada 3, ya. Nah, rumusan untuk mencari kombinasi tadi digunakan dengan rumusan ini. Ya, jadi C dan F sama dengan N faktorial dibagi R faktorial, ya, dikalikan N min R faktorial, ya. Jadi R-nya itu pasti lebih kecil daripada N, ya. Atau bisa juga dituliskan PNR, ya, PNR dibagi PNR, ya, permutasi NR dibagi permutasi RR. Ini hanya tulisan saja, ya. Nah, misalkan sekarang bolanya 3, kotaknya 10.
Bagaimana cara memasukkan bola ke dalam kotak? Ini tidak, bola tadi itu kita tidak tetapkan apakah bolanya merah putih biru, tidak ya, bolanya ABCD tidak ya, pokoknya ada 3 bola saja. Sekarang cara memasukkan bola ke dalam kotak bagaimana? Nah, kita gunakan rumus kombinasi CNF ya, di mana N-nya adalah 10 kotak ya, kemudian R-nya adalah 3 bola, kita gunakan rumus ini. Nah, 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 10 min 3 faktorial atau 7 faktorial. Sekian cara ya. Nah, ini rumus umumnya ya. CNR sering dibaca sebagai N diambil R. Artinya R objek diambil dari N buah objek. Nah, definisi 3, kombinasi R elemen dari N elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut. Nah, tidak terurut maksudnya kita tidak memperhitungkan urutannya A, B, dan BA itu sama ya. Jadi jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Ya. Oke. Nah, untuk interpretasi kombinasi, untuk kombinasi CNR ini dikatakan banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan M elemen. Oke. Jadi, misalkan A berisi 1, 2, 3, himpunan bagian dengan 2 elemennya bisa 1, 2, bisa 2, 1. Nah, karena ini kombinasi, maka 1, 2, dan 2, 1 itu dihitung 1 saja. Ya. Kemudian 1, 3, dan 3, 1. Ya. Dihitung 1 juga, 2, 3, dan 3, 2, dihitung 1 juga. Sehingga kita mendapatkan 3 buah. Ya. Oke. 3 faktorial ya, bagi 3 dikurangi 2 ya, karena dari 3 yang ada ini kita cuma ambil 2 ya, kemudian dikalikan dengan 2 faktorial sehingga kita dapatkan ini ya. Nah, CNR itu adalah cara memilih N buah elemen dari N buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak penting ya. Nah, ini ada contoh ya. Berapa banyak cara membentuk panitia komite, komisi, dan sebagainya yang anggotanya 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Nah, jadi dari 25 ini cuma diambil 5. Nah, ada berapa cara? Tentunya kan ini tidak memperhitungkan urutannya ya. Pokoknya 5 orang dari 25 diambil. Oke. Misalkan yang dipilih adalah A, B, C, D, E ya. Kemudian tentu saja tidak masalah siapa anggota, siapa ketua, dan seterusnya. Dalam hal ini ya, urutannya tidak penting, maka cara pemilihannya adalah kita gunakan rumus kombinasi C dari 25,5. Menggunakan rumus N-nya 25, R-nya 5, ya, kita dapatkan sekian cara panitia tadi dipilih ya. Sekian kemungkinan. Sekarang contohnya 10 mahasiswa teknik informatika angkatan 2022. Ini contohnya orang mahasiswa diminta untuk diambil 5 ya. Diambil 5 tapi A ada di dalamnya. Ya, berarti kan tinggal ada 4 pilihan saja ya. Dari 10 mahasiswa tadi udah di A itu sudah ditentukan. Nah, berarti memilihnya dari mana? Kombinasinya hanya dari 9 orang dan hanya diambil 4 ya. Sehingga kombinasinya adalah C94. Ya.
Oke, karena A sudah dihitung gitu ya, A sudah dihitung, pasti sudah masuk. Jadi kemungkinannya hanya tinggal memilih 4. Nah, kemudian yang B mahasiswa A tidak termasuk di dalamnya. Ya, si A itu enggak boleh ada di situ. Ya, berarti ya yang dipilih hanya tinggal 9 saja. Dan berapa yang dipilih? 5. Ya, hasilnya kita gunakan kombinasi 9,5. Ya. Oke, ini salah hitungnya. Coba hitung lagi ininya dulu ya. Oke. Kemudian yang C, mahasiswa A selalu termasuk di dalamnya tetapi B tidak. Ya, berarti kan tinggal 9 karena A tidak boleh masuk. Ya. Berarti tinggal 9, B ya, B tidak boleh masuk, berarti pilihannya tinggal 9. Ya. Kemudian ada syarat-syarat lagi, syaratnya adalah A selalu masuk di dalamnya. Berarti pilihannya tinggal 8. Ya. Dan karena oke, yang C ya. Maaf. Jadi yang C ya, B tidak boleh masuk, berarti pilihannya tinggal 9 orang saja. Kemudian A selalu masuk, ya, berarti pilihannya hanya tinggal menjadi 8 saja, karena A sudah pasti ya, pilihannya 8, dan yang dipilih kemudian hanya 4 saja ya, karena si A sudah pasti masuk ya. Jadi kita hanya memilih 4 dari 8 pilihan. Ya, oke. Kemudian kalau yang C ya, yang D itu B selalu masuk, A tidak ya, ini sama ya. Kemudian hanya orangnya yang berbeda. Kemudian yang E, mahasiswa A dan B termasuk di dalamnya. Ini berarti bagaimana? Berarti kita hanya memilih 3 orang saja. Dari berapa? Dari 8 pilihan yang ada. Demikian ya. Oke. Demikian seterusnya ya. Kemudian yang E, kita gunakan prinsip inklusi eksklusi ya. Jadi yang diminta adalah salah satu ya, setidaknya salah satu A atau B, perhatikan atau di sini termasuk di dalamnya. Nah, berarti kita harus memperhitungkan kalau A masuk di dalamnya itu berapa anggota kemungkinannya, kemudian kalau B itu berapa, nah kemudian kita cari irisannya ya, kita cari irisannya. Kita gunakan seperti ini ya. Kalau A harus masuk, ya, maka pilihan kita adalah 4 dari 9. Kalau B harus masuk, ya, maka pilihannya juga 4 dari 9 ya. Kemudian kalau salah satu itu masuk ya kita gunakan atau di sini ya. Tapi kita harus mencari irisannya dulu. Jadi yang kemungkinan sama ya, kemungkinan sama A dan B sudah ada ya. Jadi tinggal 8 orang dan tinggal memilih 3 saja. Ya kita dapatkan irisannya adalah C83 hanya 86. Nah, kemungkinannya berarti gunakan prinsip inklusi eksklusi ya. Ini 126 tambah 126 dikurangi 56. Nah, kemungkinannya sekian.